الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ومشايخنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا الأرواح الواقفين والمنفقين والمؤسسين والمعلمين لهذا المعهد، ونخص خصوصا الأرواحين كهدي اسم الشريف الحاج محمد وروحي مهجة نجاه بنتي يزيد، وإلى روح الحاج الشعراني بن حاج عبد السلام، وإلى روح Ibu Haja Asia binti Idris, وإلى روح Ibu Haja Ibu Umar Ibu Haja Masulia binti Saman، وإلى روح جميع المؤمنين والمؤسسين لهذا المعهد. شكر لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق. ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فإن من جودك الدنيا وضارتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. بلغ مقاصدنا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سيدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين. أما بعد. Para asatidhah, para sahabat, para santri santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini
menjelang masuknya bulan yang mulia, itulah bulan suci Ramadan, yang mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih disehatkan badan, masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita masuk pada bulan yang mulia, yang mudah-mudahan semua yang merasa punya dosa yang banyak kesempatan pada saat ini, yang merasa berharap rahmat yang besar dari Allah, hiruk pikuk kehidupan yang begitu melelahkan, ini saatnya kita memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memudahkan kita, mengarahkan kita ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita senantiasa bersolawat kepada beliau, mengamalkan ajaran, tuntunan dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan bahas hadis-hadis tentang puasa pada bulan suci Ramadan. Yang pegang hadis, yang pegang kitab, ada yang pada halaman 327. Kita akan bahas secara ringkas, namun hal-hal ini tentu kita akan bahas hanya untuk mengingatkan kita dengan bulan yang penuh berkah ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Dan tentu yang paling pentingnya adalah hati. Yang paling penting adalah hati. Ala wahyul qalbu, itu hati. Maka ini kita sudah punya niatan yang baik dengan puasa ini, dengan Ramadan. Bertekadlah kita bersungguh-sungguh bermujahadah ngelawan hawa nafsu. Kita tidak sedang bicara tentang sholat, pada hakikatnya kita juga sedang tidak bicara tentang zakat, tidak bicara tentang zikir, baca Quran. Dan kalau dihitung-hitung puasa Ramadan ini rahmat dari Allah. Karena ibadah puasa ini ibadah nggak ngapa-ngapain. Ini ibadah nggak ngapa-ngapain. Karena yang namanya puasa itu adalah tarkul ta'am musyarab, ninggalin makan, ninggalin minum, ninggalin syahwat. Kerjaan ninggalin itu kerjaan paling gampang. Kalau makan masih susah, kudu nyari, dapat kudu masak kudu ngambil kudu ngunyah. Capek nggak kira-kira? Capek. Kalau kita nggak puasa nggak ngapain, beli kagak, masak kagak, ngunyah kagak. Kerjaan paling gampang, tarkul amal. Tuh. Beda ini dengan ibadah yang lain. Sholat ya ada gerakannya, ada wuduknya, ada dirinya, ada duduknya. Puasa ya tarkul akl, ninggalin makan. Kan yang paling bingung kita, kalau orang kerja itu nyari sesuap nasi kan begitu. Coba kalau kita kayak malaikat makan nggak? Minum nggak? Ini nggak ada puyeng-puyeng ngurusin makan, ngurusin minum. Baik. Jadi yang paling penting adalah ini dikuatkan. Karena apa aja yang namanya ibadah udah pasti ada setan. Itu.
Cuma ninggalin makan itu gampang ya? Gampang. Mana susahan punya bini apa nggak punya bini? Susahan punya bini apa susahan nggak punya bini? Punya istri, tan nih kan banyak permintaannya kan gitu ya. Kalau nggak punya bini puasa, kalau nggak punya bini puasa, enak nggak? Nah, kagak ada yang gelendotin, enak nggak? Nah enak nggak gelendotin. Tapi kan tentu hal yang seperti ini adalah hanya untuk memberikan sebuah kias, dimana kalau kita tarkus syahwat, ninggalin syahwat, paling gampang nggak? Gampang meninggalin doang. Dan juga giliran punya bini ngulun gitu, rewel banget entah ini entah non. Dari baru jalan dikit telepon sini pusing begitu kan, karena tarkus syahwat. Baik, kembali saya ingin tegaskan bahwa ini kita akan bahas ini secara ringkas karena ini adalah hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Babu wujubi shaumi Ramadana wa bayani fadli siyami wa ma yata'allaqu bihi. Bab kewajiban puasa Ramadan. Berarti puasa Ramadan wajib nggak? Wajib. Wa bayani fadli siyam, dan penjelasan tentang keutamaan puasa. Wa ma yata'allaqu bihi, dan yang terkait dengan puasa Ramadan. Ma yata'allaqu bihi, yang terkait dengan puasa Ramadan. Dalilnya jelas, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, kutiba, diwajibkan. Kutiba kalau maktub, as-salawatul maktubat, sholat yang sudah diwajibkan, yang maktub, yang sudah ditetapkan. Makanya ini berkenaan dengan ini yang perlu adalah rukun Islam 5, ungkapan perintahnya beda-beda. Kalau syahadat, syahidallah annahu syahidallah la ilaha illa, dan seterusnya. Allah bersaksi dan malaikat wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kalau sholat, aqimus, tegakkan sholat. Zakat, atus zakat. Puasa, kutiba alaikumus syiyam. Kan kalau kita pikir kutiba alaih, ini berarti memang sudah dimaktubkan di lauhil mahfuz, semua umat itu diwajibkan puasa. Makanya ini kewajibannya adalah min qablikum, sebagaimana juga sudah disyariatkan pada umat-umat sebelum kalian. Bahkan kalau diukur-ukur, beratan dulu apa sekarang? Beratan dulu nggak apa sekarang? Beratan dulu. Dulu mau puasa siang malam. Kuat nggak puasa siang malam? Ada orang yang puasanya itu sampai 1000 bulan. Puasa 1000 bulan. Puasa 1000 bulan. Malamnya apa ya? Malamnya sholat 1000 bulan. Orang yang begini predikatnya dapat predikat abid, ahli ibadah. Orang ahli ibadah tuh gitu. Kalau 1000 bulan 83 tahun 4 bulan 1000. Ada yang puasanya makan nggak boleh,
minum nggak boleh, berhubungan sama bini nggak boleh, ngomong nggak boleh. Ngomong nggak boleh. Nah, ini kalau dihitung-hitung berat. Awal mula puasa juga dulu pada zaman awal perintah puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ini ayat turun duluan perintah untuk puasa. Maka pelaksanaan puasa itu dilakukan puasa siang hari sampai maghrib. Apabila maghrib ketiduran. Kalau dia maghrib nih, atau mungkin belum sempat makan, kan orang dulu kalau kerja itu kan upahnya itu gandum. Akhirnya pulang tuh kasih istrinya masakin dah. Kan sholat maghrib dulu, sholat maghrib nasi belum matang, mungkin musim hujan kayunya kena air, kan nyiapinnya lama. Ketiduran dia. Kalau udah tidur nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan suami istri. Paham nggak kira-kira? Ini biar kita tahu min qablikumnya nih, min qablikum. Dan zaman Nabi juga dulu begitu. Jadi kalau kita nih pas maghrib melek, nggak sempat makan atau makan habis itu tidur, bangun tidur nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi. Jadi kalau ente mau makan makanan banyak jangan kayak tidur. Yang anehnya habis makan ketiduran dia, habis tarawih tidur, bangun mau hubungan sama bini nggak boleh, lu udah tidur. Itu di malam hari tuh. Makanya itu ayat yang di ujungnya adalah uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum. Tuh, pada malam harinya dibolehkan buat kalian berhubungan dengan istri. Karena ada ayat sebelumnya kalau ketiduran kagak boleh. Maka kalau ada cerita ada orang puasa terus sampai rumah bini suruh masak terus dia ketiduran, akhirnya nggak boleh makan terus sampai besok lagi. Pas besok kerja dia pulang suruh masak lagi bininya, dia ketiduran lagi. Bangun tidur nggak boleh pakai lagi tuh. Besoknya dibegitu lagi, ketiduran lagi. 3 hari 3 malam tuh kagak makan, nggak minum. Datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, nah kasusnya begitu. Agak mungkin kalau seandainya orang sampai 3 hari 3 malam kagak makan tuh batal, itu karena masalahnya apa? Kalau malam dia udah tidur, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan suami istri. Cerita dulunya nih, awalnya dulu gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka terjadilah tuh yang model kayak begitu. Akhirnya diizinin Nabi itu makan sesuap sama minum sesendok, minum dah seteklek sudah selesai. Kenapa? Sampai 3 hari 3 malam. Kalau puasa model kayak gitu, memang model kayak begitu, memang ada orang model kayak begitu. Iya, siang puasa, terus dia ketiduran, bangun subuh, makan begitu. Agak kali. Besok dia begitu lagi, enggak. Jadi ini gambarannya adalah dulu pada awal pensyariatan puasa. Makanya ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nih,
faman syahida minkumus syahra falyasum. Baru setelah itu puasa itu diwajibkan itu pada bulan Ramadan seperti sekarang ini. Proses dulu, ada proses tuh. Dulu kewajiban itu juga kewajiban puasa 3 hari tiap bulan. Ini wajib 3 hari tiap bulan. Jadi kalau 3 hari kali 12 36. 3 hari tiap bulan. Setelah turun syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, faman syahida minkum asyara falyasum. Baru disatuin tuh puasa wajibnya pada bulan Ramadan. Maka nggak aneh kalau ayat itu faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Siapa orang yang sakit ya atau dalam perjalanan maka dia ganti pada hari-hari yang lain. Emang dulu juga puasanya 3 hari tiap bulan. Kan ayatnya begitu, lepasin begitu gitu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyam. Karena emang dulu sehari. Jadi kalau kita ini puasa, hari ini wajib puasa, terus nggak puasa kan gitu kan. Ganti besoknya pas lagi nggak puasa. Hari ini nggak puasa. Ayyamin ukhra, ayam hari yang lain. Sekilas ini biar kita mengerti betul bahwa proses puasa ini itu berlaku buat umat-umat sebelum kita juga. Ada yang puasa makanan tertentu nggak boleh makan nih. Tuh, ada yang puasanya itu ada orang Nasrani puasa beneran. Itu yang katanya pastor itu kan begitu kan puasa bener sampai kawin kan juga ada kayak yang begitu puasa kawin terus-terusan ya kawin repot juga nih repot. Baik, kita lanjut kepada hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini hadis diriwayatkan oleh oleh Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Hadis qudsi. Allah berfirman, semua amalan manusia itu buat dirinya kecuali puasa. Puasa itu buat aku. Jadi kalau kita sholat buat kita. Kalau kita sholat buat siapa? Buat kita. Baca Quran buat kita, zikir buat kita. Apa aja ibadah yang kita kerjain itu buat kita. Kecuali puasa, illa shaum. Berarti kalau udah penghusud semua amal ibadah kita itu buat kita. Kecuali puasa. Kalau puasa itu buat Allah. Puasa itu buat Allah. Maka kita pengen tahu ini kenapa ini kok puasa buat Allah? Ke bawah dulu. Wa fi riwayatin lahu, dalam satu riwayat, kenapa puasa itu dikhususkan? Karena semua kita sholat pahalanya sekian, baca Quran 1 huruf 10, buat siapa? Buat kita. Tapi puasa itu nggak ada. Puasa itu pahalanya sekian, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada penjelasan tentang puasa itu pahalanya sekian, nggak ada. Nggak ada penjelasan.
Dan bahkan kalau kita baca riwayat, kalau puasa hubungannya ampunan bro. Man sabar ghufirallahu. Puasa Arafah diampunin dosanya yang dulu dan yang akan datang, kan begitu. Puasa Asyura, siapa yang puasa Asyura diampunin 1 tahun, kan gitu. Kalau puasa ampunan, kagak ada jeda, pahalanya sekian. Ya, sholat sendiri jamaah 27. Siapa orang yang sholat isya berjamaah seperti sholat setengah malam. Kalau orang sholat subuh jamaah seperti semalaman suntuk, itu kan ada nilai pahala. Intinya bahwa apa maksudnya adalah dalam riwayat yatruku ta'amahu, dia nggak makan, ninggalin makanannya, wa syarabahu, ninggalin minum, wa syahwatahu, dan ninggalin syahwatnya. Tentu bisa penyebabnya yang dekat adalah hubungan dengan istrinya. Paham maksudnya? Ya, kalau buat calon ustaz ada kritik juga begitu. Jadi makan itu bisa malam, bisa siang. Emang makan siang doang? Enggak, malam. Siang malam. Tapi kan ninggalin makannya kapan? Siang, karena puasa siang. Ninggalin minumnya kapan? Siang malam sebenarnya. Cuma kalau puasa siang. Yang masih biasa kita lapar siang, kalau malam kan tinggal tidur doang kan gitu. Haus juga begitu gitu. Wa syahwatahu, istrinya. Emang hubungan sama istri cuma malam doang, siang kagak. Berarti hubungan sama istri juga siang malam juga, kayak makan juga. Jadi boleh nggak hubungan sama istri siang-siang? Boleh. Emang malam doang, siang malam. Buat siapa yang punya kontrakan banyak kan untuk puncak kaki doang kan begitu kan, di rumah mulu siang malam. Iya, ada kata begitu, pasti gitu. Makanya kerjaan tuh kenapa dulu kiai anaknya banyak begitu. Mungkin kayak kerjaannya. Yang kedua apa, pakai kain mulu lagi kan. Jadi kalau ini kan dia udah kerja, siang udah kerja, emang di rumah mulu kan gitu kan, pakai kain lagi kan begitu. Ini cuma bicara tentang hubungan di siang hari. Ketika yatruku ta'amahu fin nahar, wa yatruku syarabahu fin nahar, wa yatruku syahwatahu fin nahar. Saya ini cerita lagi ngupload, ini kok ada nahar-nahar, ya kan lagi puasa. Kalau ngomong puasa kan ngomong siang. Mungkin bisa bermakna juga itu malam, kalau dengan makna yang tadi yang saya sebutkan, di mana puasa itu juga malam juga asalnya nggak boleh hubungan suami istri. Al-yawma uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Baik. Jadi intinya bahwa kenapa puasa itu. Jadi puasa itu sebuah ibadah, di mana ibadah itu ninggalin makan, ninggalin minum, ninggalin istri, itu begitu. Karena kalau ngomongin syahwat itu dengan makna yang lebih luas, syahwat apa aja sih syahwat? Syahwat apa aja? Syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Perempuan, anak, ya, duit, kontoro, duit yang bertumpuk-tumpuk, banyak. Bentuknya apa? Kebun yang lebar, Cianjur, ya kan, beli 10 hektar gitu misal gitu. Harusnya yang tumbuhin padi gitu, lanam, binatang ternak gitu. Pokoknya intinya duit betul-betul tumpuk. Kali itu syahwat semua. Kalau kita yatruku syahwat, siang-siang dari duit mulu gitu kan, itu bukan syahwat. Maka kalau di fikih udah jadi itu namanya syahwat, itu hubungan suami istri.
Kalau kagak begitu ini kegadaan dagang semuanya gitu, orang nyawat semua. Kan sawat atuh doang, sawat perempuan doang yang kita tinggalin. Yang lain di luar kota mulu ya kan. Luar kota, wah gue nyawat nih. Makanya kalau orang yang keluar kota nyawat boleh batalin karena disapar gitu. Apa namanya nyari duit mulu gitu nyawat, nyawat. Ini menjadi serengannya doang maksudnya. Karena kalau lagi ngaji bicaranya lempeng-lempeng itu gampang. Ini kalau ntar kalau kita jadi kita syahwat kayaknya banyak ini. Bukankah ini betul? Pakai ini diambilin manfaat ya truku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Syahwat itu. Ini paham nggak maksudnya? Oke baik. Lari itu pikir dikit deh. Dan pikir dikit. Anak sekarang pun HP nih, ya nggak HP. Bisa gitu. Ada cewek cakep banget nih, gitu. Dia nyahwat tuh. Dilihatin gitu digoyang-goyang ya nggak. Akhirnya keluar mani dia, keluar mani. Syahwat nggak tuh? Syahwat nggak? Syahwat. Saya mau tanya, batal nggak puasanya? Batal nggak puasanya? Katakan, batal nggak puasanya? Nggak batal tuh. Dapat ilmu tuh, nggak batal puasa kita kan gitu. Iya, puasanya nggak batal tuh, enggak. Ibu lihat begitu batal, nggak batal. Ya, udah sampai situ, orang gitu. Saya nggak jelasin lagi. Perlu kerja ini. Iya, jadi yang batal itu kalau emang dipencet-pencet, digosok-gosok, itu batal tuh begitu. Nah kalau kita ngeliat doang gitu di keluar, kita nggak pencet-pencet di keluar sendiri kan gitu kan. Ini ngomong itu syahwat nggak kira-kira itu? Syahwat nggak kira-kira? Syahwat. Karena dia la yatruku syahwatahu, karena nggak ninggalin, nggak ngelepas syahwatnya, maka pahalanya hilang. Kodok nggak kodok. Enak kayak kodok kan yang kita pikirin kodoknya kan gitu. Kalau gua batal kodok, kagak batal, nggak batal. Karena nggak batal kan berarti nggak kodok. Tapi ingat itu ngebatalin pahala puasa. Kenapa? La yatruku syahwatah. Nggak ninggalin syahwatnya. Waspada. Ini kalimat punya makna yang dalam. Khususnya kita yang semuanya pada punya private semuanya, pada punya HP semua. Begitu. Maka yang pada baru kawin gitu. Iya, gitu. Bini jangan kasih telanjang depan dia. Telanjang aja sembarangan kamu. Boleh lah apa laki. Entar laki lo syahwat. La yatruku syahwatahu. Enggak ninggalin syahwatnya. Kan yang penting kita, ini buat adab-adabnya gitu. Kan kita kalau sama bini gitu, yang penting kan gak hubungan suami istri. Tapi kalau kita lagi puasa kan gitu, kita cemplakin bini kita. Cemplakinnya begitu. Nggak ngapa-ngapa kan, yang penting kita kan, yang penting kagak keluar mani begitu kan. Yang penting kagak enggak. Nah kau yatruku syahwatahu in as-sawmu li wa ana ajzibihi. Kenapa? Li'annahu yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Harus waspada ini. Termasuk syahwat itu. Kalau udah belajar ilmu tasawuf juga, kalau bahasa itu dagang ngapain gitu. Buat nyaur ntar, oke. Ya kan, buat buka ntar, oke. Buat anak-anak sekolah, oke. Gitu. Nah kalau pertanyaan gitu, buat apa? Buat pulang kampung. Ini syahwat kelihatannya nih, syahwat. Hanya sekedar buat nyari buka, buat nyari, oke, karena itu bukan syahwat. Tapi kalau udah nilainya lebih, lebih. Nah ini mau udah jadi syahwat nih kan gitu. Emang juga bulan Ramadan dagang lagi laku-lakunya kan gitu. Terus itu kan begitu.
Iya begitu. Baik. Maka ini saya katakan gitu. Ini bedanya. Kullu amal ibni Adam, semua amalan manusia itulah buat dia pahalanya, illa syam, kecuali puasa. Kecuali puasa. As-sawmuli ini kan, as-sawmuli puasa itu buat artinya orang itu meninggalkan makan minum dan istrinya karena wa ana ajzi bihi, dan aku yang bakal ganjar. Dari sinilah lentur. Kalau pelajaran fikihnya itu lentur. Artinya apa? Sesuai dengan kita mujahadah dalam meninggalkan ininya, kan gitu kan, maka nah, ini kan berkenaan, maka itu ganjarannya juga beda-beda. Iya, ada yang demen batu melihat begitu-begitu, apa kan dikit-dikit doang begitu kan, gitu. Nyolek-nyolek ini halal bini kita colek-colek, kita sawat nih apa dikit-dikit doang. Ingat Tuhan najisibi yang begitu pahalanya di kita udah jelas kan gitu. Kenapa? Karena yang cukup waktu syahwat tahu dininggalin sebagian syahwatnya doang, enggak semua syahwat. Kemudian ini dilanjutkan pada kemudiannya adalah asyamu junnatun. Ingat, puasa itu adalah perisai. Ingat, kalau itu adalah perisai, itu bagaimana kita membangun perisai. Kalau kita bangun perisainya itu dari kayu, tembus, masih bisa tembus. Kok masih tembus sih begitu? Karena walau bagaimanapun tetap pada posisinya adalah bagaimana kita adalah menahan diri kita dari hawa nafsu. Semakin kita bisa ini ngejalanin, semakin kuat perisai. Makanya usikum wa iyya nafsi bitaqwallah. Di dalam kitab fikih itu ada cerita namanya adab puasa. Di kitab Bidayatul Hidayah juga dibahas tentang adab puasa. Maka ini yang berkenaan dengan adab puasa. Kita ingatan begitu. Kalau orang makan itu kan sehari 3 piring, nah kita bilang 3 piring. Betul, 3 piring. Makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam. Berapa piring? 3 piring. Adalah sesuatu hal yang aneh kalau orang bulan Ramadan makannya 4 piring. Kenapa? Nyawarnya 2 piring, ya enggak? Nyawarnya 2 piring, bukanya 2 piring. Kita menggosok, kok ini malah jadi nambah? Bukan kurang, kenapa? Ada nggak yang benar kayak begitu? Emang juga begitu kan gitu. Kita nih malam yang kayak begini nih. Kan kalau kita malam-malam begini biasa kita udah makan, udah kita paling ngopi-ngopi, makan kentang goreng kan gitu kan. Coba dah kalau habis buka, deng, takjil kan? Takjil tuh apa nih kita caplok tuh? Gorengan kita makan, ya enggak? Kormok kita caplok, kolok kita makan gitu kan. Itu takarannya udah sepiring gitu. Abis dari situ makan enggak? Lu makan? Belum makan. Padahal ada lontong itu 3 gitu. Iya kan, kita ngomongin syariat, sedang bicara syariat. Kalau kita bicara masalah syariat, itu yang namanya makan tuh apa sih? Makan kan gitu. Ya orang barat makan roti, orang Arab makan roti, kita makan nasi kan gitu. Nah kalau orang makan lontong itu makan nasi sambil jalan, maksudnya dulu nih bekal kalau mau kemana-mana takut ntar makan ribet kan, kalau pakai nasi dibikinin timbel, dibikinin lontong. Apa jadi itu jadi bukan makan. Pastiin bahwa apa yang kita kerjain ya, kalau tiap hari makan 3 piring, maka pastiin dia itu adalah kurang dari 3 piring. Jangan sama, pastiin kurang dari 3 piring. Ini buat menggampangkan masalah adab dalam puasa. Kenapa? Karena ini terkait masalah syahwat. Maka itu ada indikasi jika makannya nyawarnya banyak, insya Allah tidurnya juga banyak. Tidur syahwatnya kira-kira.
Tidur kebutuhan. Tapi kalau berlebihan itu sudah syahwat. Maka ini berbahaya buat kita. Berbahaya buat apa? Buat orang yang mencari ridho Allah. Buat orang yang mencari rahmat Allah. Maka itu mulai dari sini kita berkenan dengan yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Ini dia jelas kira-kira itu. Iya. Malah yang sunnah malam-malam bulan Ramadan kudu berhubungan sama bini kan begitu. Nah lo kan memang kudu kan begitu. Kan kan ada ayatnya kan gitu. Itu uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Selain daripada 10 yang berakhir. Nah, itu sunnahnya enggak ada tuh 10 yang terakhir. Kalau 10 yang pertama dan yang kedua, itu begitu. Ini jelas kan yang saya maksud nih? Luar biasa. Kemudian lantas ada yang bilang ini kan kagak ada kitabnya kan, kita ada kitabnya. Kita duduk bareng deh. Kita cariin kitabnya. Ini semua adalah itu, ya kan? Buat apa Allah katakan malam bulan Ramadan boleh hubungan suami istri? Ini sebenarnya isyarat juga begitu, yang kagak punya bini cepet-cepetan lah udah kan begitu. Ngomongin begini mulu kagak punya bini kan repot gitu. As-samuli wa nazibihi, dan aku yang ganjar. Berapa ganjarannya? Nggak tahu. Mana tahu? Siapa yang baca Quran 1 huruf 10, 1 huruf 10. Makanya dikatakan wal hasanatu bi'ashri amsalihha, satu kebaikan itu diganjar dengan 10 kali lipat. Itu yang ada hitungannya. Satu kebaikan dihitung dengan 10 kali lipat. Kalau puasa enggak ada. Puasa enggak ada begitu. Kemudian berikutnya as-sawmu junnatun, perisai. Benteng tergantung bikinnya. Kalau dari hebel gak mau rubuh, bikin dari batu merah. Batu merah terkuat banget. Bikin lagi dari batu kolar. Bikin kolar double, bikin dong. Kan kuat. Orang dulu perang pakai perisai nggak? Pakai perisai. Kenapa dia mati? Karena ada celahnya. Maka kalau kita ini memang puasnya top, gitu puasnya top. Makanya kalau bahasa, lihat. Model kayak kita ini kadang itu ngerjain apaan aja. Kalau dilihat orang itu kencang, kalau nggak dilihat orang lemah. Begitu juga perbuatan maksiat. Ketika kita di depan orang, ya kita menjauh dari maksiat. Tapi kalau kita ini jauh dari orang, karena maksiat mulu. Iya. Ada nggak nih orang yang film porno gitu di kereta gitu gini-gini? Ada nggak? Ada? Tapi kan ente di kamar-kamar ente semuanya masing-masing belum tutup kan? Emang begitu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah tuh datang tuh ke tengah padang pasir pengembala kambing. Itu orang sedang puasa. Terik matahari. Kemudian atas ditawarin makanan, ditawarin minuman. Nah, anak saya buat puasa. Betakul mentishrab. Ma fi wahid yara. Ma fi, enggak ada yang lihat. Allah yang lihat. Kemudian begitu, ini saya bareng kambing atuk. Kambing. Nah, ini bukan punya saya. Punya Tuhan saya. Yang lihat
lihat tuh, ketahuan kambing begini banyaknya. Allah, lihat tuh. Kuat nggak benteng ini? Kuat begini. Tuh polisi gitu berapa? Damai aja pada damai. Nggak damai begitu. Nggak damai. Dilihat di ngaling aja dikit-dikit. Sini kocok. Waduh kocok. Perisai. Itu agama tuh. Kita ini punya duit banyak, 100 juta, zakat nggak? Zakat. Siapa yang tahu kita punya duit 100 juta? Enggak ada yang tahu. Punya duit sekian miliar, keluarin zakat. Enggak ada yang tahu berapa. Waduh, keluarin zakat 10 juta. Udah duitnya miliaran, cuma 10 juta doang. Siapa yang tahu? Yang tahu cuma kita. Tanggung jawab, kita punya. Makanya kembali lagi saya katakan begini. Ini semua santri, kalau mau sukses. Ini saya diajarin oleh guru saya kayak Abdul Hamid Hussein. Bagaimana bisa menjadi orang itu sukses? Amila bima alima thummas naqama. Amila bima alima thummas naqama. Ngamalin ilmu yang kita tahu, terus diistiqomahin. Kita kan memang modelnya kayak begitu. Kalau giliran lagi banyak orang, banget giliran kakaknya, begitu kan? Luar biasa. Usikum wa iyya nafsi Allah. Ini biar jelas. Biar tadi kalau jadi ustaz beneran. Kalau jadi pegawai beneran. Kalau jadi petani beneran. Begitu. Coba kita katakan begitu. Kita tahu bahwa malas itu nggak bagus, rajin itu bagus. Tapi kenapa banyak orang yang malas? Tahu nggak bahwa rajin itu adalah sesuatu hal yang terpuji. Tapi kenapa banyak orang yang malas? Itu lemar begitu, jadi begitu. Kita tahu bahwa jujur itu baik, betul? Bohong itu bohong. Iyyakum wal kadhiba. Betul nggak gitu? Jauhkan. Kita semua tahu bohong itu nggak bagus, jujur itu bagus, semua kita tahu. Tapi kenapa saya mau? Ini jebol ilmu yang kita tahu, kita nggak mau. Ilmu yang kita punya, kita nggak mau. Ini nggak bagus, jangan kerjain, kita kerjain. Ini bagus, kerjain, kita nggak kerjain. Lihatin nih, namanya puasa. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang ganjar. Maka termasuk mengumbar syahwat adalah makan 2 piring waktu menyahur, minum 2 gelas, 1 muk gede, besok gua aus lagi begitu kan. Luar biasa. Ya terus syahwat. Hampir lagi kalau udah bulan Ramadan begitu. Kalau ngomongin orang siang-siang, Pak, nggak ada pahala loh gitu. Kan kita kalau ngomongin malam-malam aja kan gitu. Ini yang menjadi masalah. Wah, muda-mudi begitu aja jalan-jalan yuk ngabuburit. Wah, lagi puasa. Itu ntar aja habis tarawih. Saya jalan pacarnya habis tarawih. Dan pun begitu. Ini kan model kayak begini. Itu kira-kira wana zibi dan lagi kan ganjar. Seberapa kira-kira bentengnya? Bentengnya akan terbentuk adalah sebagaimana ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu ganjarannya seberapa. Itu bentengnya kayak begitu. Maka tanggung jawab kita kepada umat, harta kita, tenaga kita. Kita tahu kita sempat, kita tahu tenaga kita kuat. Kenapa kita nggak bisa nolongin orang? Kenapa kita nggak bisa bantuin orang? Di sini letaknya. Kita seringan ngebawa syahwat kita. Fa'idha kana yawmi siyami ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Ini sudah secara urusan teknis banget nih Nabi ajar kita. Kalau kita ini berada pada hari puasa, maka jangan yarfuth, jangan rafath. Rafath itu adalah melakukan sesuatu hal yang tidak senonoh. Artinya adalah yang mengumbar syahwat.
syahwat. Yarfus kalam rafah, ngomongin yang jorok-jorok gitu kan. Jorok yang gimana, ngomongin comberan gitu jorok. Ngomongin kemaluan, ngomongin itu hubungannya begitu ya fala yarfus kalam au fi'lan, atau perbuatan kita kadang-kadang kita berbuat rafas dengan cewek jalan begini, itu rafas. Nah kalau rafas yang benernya adalah hubungan begitu. Istri sendiri nggak boleh siang hari Ramadan, ya hukumannya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau mau bini orang, bini boleh nggak? Ini manusia nggak boleh berbuat istri orang, repotnya luar biasa. Salah ngomong kali kita ini, salah ngomong. Iya. Tapi saya ingin katakan bahwa ini ilmu. Ingat bahwa ini kontrolnya Allah, kayak pengembala kambing tadi kan gitu. Di dalam syarah Bajuri ini ceritakan ini masalah fikih. Kalau berhubungan sama suami istri di siang hari, maka dia harus bayar 2 bulan berturut-turut. Apa maksudnya? Kalau udah sampai 58 hari terus dia nggak puasa, ulang dari awal. Tanggung. Terus yang bayar siapa? Yang lakinya apa yang bininya? Suami istri. Baik, ada yang tahu? Yang bayar siapa? Yang puasa berturut-turut 2 bulan berturut-turut, laki bini apa lakinya doang? Hah? Bukan yang perempuan, biasa pada pinter-pinter dia gitu. Yang laki doang. Perempuan kagak emang bisa. Bentar, saya mah cuman ini pikir, kalau belajar pikir mah cuman ini begini itu belajar fikihnya begitu. Kalau mau, ini saya jangan bilang terang-terangan. Kalau mau supaya nggak puasa, kalau mau supaya nggak puasa 2 bulan berturut-turut, minum dulu, gitu. Batalin dulu. Fikihnya begitu. Iya, kalau dia udah batal duluan, dia nanti kagak puasa. Kan yang begitu kan yang puasa, kan dia udah minum duluan gitu. Iya. Jadi kenapa itu perempuan, kenapa dia nggak puasa 2 bulan berturut-turut? Itu bukan alasan ilmiah kan gitu kan. Karena perempuan udah batal duluan. Kan batal itu adalah dukhulu syai'in, dukhulu syai'in min ayani dunya, masuknya sesuatu min ayani dunya. Misalnya kita berkuping ke daleman batal kan, kupingnya masuk kan gitu kan, ngodek-ngodek gitu, atau ada makanan kecil kita telan gitu kan masuk tuh batal. Paham nggak? Perlu saya jelasin nggak? Kalau di belakangnya masuk tuh. Bener kan kira-kira ya? Nah kan kalau kita kagak ada kitabnya, kok kagak ada kitabnya? Cuma biar sengaja ini saya ngajar begini gitu, kenapa supaya apa? Biar luas, wawasan gitu luas. Ini bukan terkait masalah saya ngajarin begini, ini emang di jalan dia begitu. Ada yang bilang sama saya, kayak jangan ngajarin begitu, ternyata orang pernah kerjain begitu. Lah emang pikirnya begitu kan begitu. Urusan puasa ini saya katakan
bahwa ini itu buat diri kita. Apakah kita dapat pahala atau enggak, atau apakah kita akan dikasih hikmah oleh Allah atau di ini masalahnya kan orang kita cuma bicara masalah fikihnya doang. Biar saya sedikit itu ngilir ngudik ngomongin fikih tuh. Kalau ngomongin fikih begini nih. Tadi gitu nonton film porno, keluar mani nggak diapa-apain, batal nggak? Kagak. Karena yang keluar itu istimna. Kalau dipencet-pencet, digoyang-goyang, dikesek-kesek, itu apa? Gimana ini nonton begitu? Istimna itu adalah alim sinta. Dan Ustaz Parisi, alim sinta ada tolap di situ. Tolap khurujil mani. Nah kalau enggak di keluar sendiri, sendiri. Betul gini? Iya. Oka tidur. Ini model kayak begini anak muda rata-rata tidur siang ya enggak? Saya yakin banget ini siang tidur, malam makan banyak, paginya siangnya ngimpi sebelum zuhur ngimpi. Pernah ngimpi nggak? Ngimpi keluar mani? Malu banget jawabannya gitu. Ini gitu. Ngimpi, ya kan? Ngimpi keluar mani. Ketika ngimpi gitu. Kita keluar diri, batalnya. Batal. Terusin lagi dikit lagi. Ya, jadi bagaimana terbentuk itu yang namanya junnah, benteng. Oke, kalau kita ini puasa itu adalah itu bagaimana kita terhadap Allah. Kita enggak karena ini kan semuanya liajli karena aku. Maka itu kemudian lantas maka ketika kita ini sedang puasa itu kadang-kadang kita jadi malas, jadi malas tuh kadang-kadang jadi ngomongin yang kagak kan. Emang supaya enak ngomongin yang ngerahul ngomong yang porno kan begitu kan, baca berita yang porno ya kan, yang begitu. Fala yarfus wala yaskhab, ini biasa gitu kadang la yaskhab, jangan teriak-teriak dan juga jangan berbantah-bantah. Ingat tuh kalau lagi puasa tuh begitu. Ya, lagi puasa kita ingat itu, pegang diri kita lagi puasa. Maka dari itu fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Apabila ada yang seorang mencela ataupun ngajak dia berantem, kata qul inni shaim, saya puasa. Gitu. Ini shaim. Jangan lebihin, jangan kurangin. Jangan lebih kurang. Gue lagi puasa aja nih. Udah nama sama tuh gitu. Iya nama saya. Kalau dicela orang atau diajak berantem gitu, indah soalnya saya lagi puasa. Gitu. Saya lagi puasa. Gitu. Udah begitu aja ya. Jangan lebihin gitu. Gue lagi puasa aja begitu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Nah ini satu demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Berarti ini ada kesungguhan dengan sumpah. Shadiqul masduq, as-sadiqul amin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La khalufu famis sha'im atyabu 'inda Allah min rihil misk. Bau mulut orang puasa. Tuh Nabi bilang gitu. Oh benar, ternyata orang puasa itu mulutnya bau. Kan gitu kan? Mulutnya bau. Maka bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi menurut Allah, daripada bau misik. Gitu. Kita sering ngomongin masalah negatif ini, kita kalau puasa ini kalau mulut kita bau kan gitu. Sering kali orang mendiskusikan ini, udah kalau lagi puasa bau kan gitu kan. Ini gak gosok gigi kan, orang dulu pada punya bisa sikat gigi ya, bahkan gitu kan. Itu udah sebut gigi aja juga kadang-kadang kalau prinsip kebersihan dari dulu juga kita diajarkan kebersihan. Diajarin yang namanya siwak diajarin dari dulu. Bersiwak
bersihin gigi. Tapi kendati pun kita nggak bersihin mungkin karena sebab emang kita nggak punya, ataupun karena kelupaan, ketiduran, ataupun yang lainnya, kan pasti mulutnya bau. Maka itu ketika kita sedang puasa itu atyab indallah minal mis, lebih wangi di sisi Allah daripada bau mes. Jelas kira-kira itu? Oke. Jangan ada yang bau banget mulut lu, jangan gitu. Ini dibicarakan begini berarti memang ada kabar begitu. Kenapa kalau kita nggak makan? Nah, ini mulai di sini karena di sini nggak berol nanti. Maka dikeluar nih dari dalam tuh, kayak orang panas dalam tuh gitu. Biasanya begitu. Ya. Jadi intinya bahwa kalau orang bawa mulut lagi puasa, ya jangan domelin gitu. Emang lagi puasa. Tuh, utamanya orang puasa. Bau mulutnya aja dihargain. Kemudian lis-shaim farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha. Benar. Jadi kalau orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Kapan? Ketika lagi berbuka. Tuh. Tapi kalau yang pura-pura puasa bahagia enggak. Iya pura-pura enggak puasa. Tanya Bang Ubay. Puasa pagi-pagi udah di warga orangnya. Apa terus ini kulihatin? Wah puasa tuh dia. Di blok rumah bininya aja pura-pura apa gitu ya. Pura-pura lemas. Baru dia tidur ngopi, dia merokok, dimakan gitu. Nah kemudian lantas sampai rumah di pura-pura lemas tok duduk. Alhamdulillah. Lah. Siapa yang bergembira? Yang bergembira adalah yang benar-benar berpuasa. Siapa yang paling bergembira? Yang paling aus. Berbuat minum asar tadi bagaimana girang begitu kan gitu. Yang kedua adalah ini yang kedua. Idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Kalau ketika bertemu dengan Allah kita akan gembira. Coba bayangin puasa ini buat Allah. Maka ketika kita ini ada sesuatu yang kita kerjakan buat Allah, maka ketika ketemu dengan Allah kita kira nggak? Begitu. Kita tuh ngomongin orang-orang kita jelekin gitu ini gitu. Pas giliran kita ketemu sama dia kira-kira hati kita plong nggak? Lah kagak. Ada begitu nggak kita? Iya. Tapi kalau hati kita emang kita takzim banget sama dia, ini banget, kadang-kadang kita upayain sebagai giliran ketemu yang kira. Betul kira-kira itu? Iya. Karena kita puasa ini buat Allah Nazibi, maka ketika kita bertemu dengan Allah saat itu kita bergembira. Tadi saya pikir saya mau ngaji cepat-cepat gitu, tapi ternyata ini kelihatannya jadi malah jadi lambat kan gitu. Biarinlah, namanya juga ngaji kagak pakai ditutup kan gitu kan. Kita terusin aja ngaji ya hadis ini kita terusin ngaji tentang puasa. Sedikit riwayat Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanah asyra amthaliha ila 700 dha'fin illa shaum. Setiap amalan manusia itu satu kebaikan diganjar 10, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Itu amalan kecuali puasa. Kalau puasa fa innahu li itu wa ana ajzibi. Kalau dia 700 kali lipat. Kalau puasa saya kasih 1 juta kali lipat, bisa nggak? Bisa. Saya kasih 1 miliar kali lipat, bisa nggak? Bisa. Oh terserah Allah. Wa najzibi. Tapi kalau sedekah digambarin habbatin, satu habba anbatat 7 sanabil, numbuhin 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin 100 habba. Setiap itu ada kan 700 kali lipat itu 700. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah bisa melipat gandakan kepada siapa yang dikehendaki. Berapa? 1000, 2000, 5000, 1.000.000 kali lipat. Karena ini berkenaan dengan masalah puasa. Maka itu orang puasa itu bisa menelurkan orang-orang yang sabar dan tabah.
Dan orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu nggak pakai dihitung, nggak pakai dihitung. Hebat ya kita, luar biasa. Oleh sholat tahajud mulu dihitung lah gitu. Oh, dihitung kan gitu kan. Zikirnya dihitung zikir. Buat ukurannya dihitung. Tapi orang puasa nggak pakai dihitung. Hebat ya kira-kira. Nah ini nggak mau bicara masalah fadilah daripada puasa. Fadilah puasa. Kalau Allah Ta'ala Allah berkata kecuali fa'innahu liwana zibi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan syahwat dan makannya untuk aku. Lis-sha'imi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih la khalufu fihi atyabu 'inda Allah min rih. Bau mulutnya itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan baunya misik. Barangkali ini yang bisa kita bahas malam ini, atau hanya untuk mengawali daripada hadis-hadis puasa. Jadi yang paling penting adalah kita kalau santri, jadi puasa sama adab-adab, dan puasa sama adab-adabnya. Ya, puasa sama adab-adabnya. Kalau puasa doa, bukan santri, boy bakal becak juga sama puasanya sama kita kan gitu. Tapi kalau kita santri, maka kita puasa dengan adab-adabnya. Maka kita harus merefleksi diri kita, mana yang menjadi syahwat. Kalau makan mau minum kita udah tahu makan minum, tapi yang mana itu yang jadi syahwat. Ini yang paling kita tahan bener, menahan hawa nafsu kita. Kalau ini bisa kita latih, dilatih setiap saat, bertemu dengan orang yang begini begitu sama. Nanti orang koplong gitu. Iya, kalau bahasa kasarnya gitu. Kok kapal, kalau balik belum aku gitu. Lu cemen banget, lu takut begitu. Udah no kaman sudah, aman gitu. Itu ya gitu. Iya kalau gitu. Tar malam berani luar biasa. Baik, itu yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin ya rabbana bi annana qatarafna wa annana ala ladha ashrafna fatub awsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin rahmati waghfir rabbi wa mauludina صحبا والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع ضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظى بكل سول صلى وسلم عليه عند الحب وآله وصحبه عبادة الشص والحمد لله بالبدء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia